Anna Maria, lahir pada tahun 83 di Kolombia, di mana dia tumbuh besar hingga dewasa di sana. Pada tahun 2003, Anna yang berusia 20 tahun memutuskan beremigrasi ke Amerika Serikat untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Setelah menapakkan kakinya di negeri Paman Sam, Anna bekerja sambil meneruskan pendidikannya, hingga dia berhasil meraih gelar sarjana dan mendapatkan posisi sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan IT. Beberapa tahun kemudian, Anna sudah menabung cukup uang untuk membeli sebuah rumah di Florida, dan di waktu yang sama, dia juga menerima status kewarganegaraan Amerika Serikat. Anna senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu keluarganya di Kolombia. Bakti dan dedikasinya terhadap keluarga sangat mengagumkan. Diketahui bahwa selain membiayai hidup ibunya yang sudah menjadi janda, Anna juga membiayai kuliah Juan Felipe adik laki-lakinya, bahkan membiayai perjalanan pemuda itu ke London untuk bekerja sebagai sukarelawan. Sebagai wanita muda berparas cantik dan bertubuh kecil, dengan rambut panjang berwarna coklat dan mata yang juga berwarna coklat, Anna adalah sosok yang menawan dengan kepribadian yang ekspresif dan menyenangkan. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian salah satu rekan kerjanya yang bernama David, seorang profesional IT kelahiran Serbia yang juga sudah menjadi warga negara Amerika Serikat dan tinggal di Florida. Meskipun David lebih muda 4 tahun dari Anna, pasangan ini ternyata cocok dan seiring sejalan, mungkin karena ambisi dan kepribadian mereka yang mirip, sehingga pada tahun 2011, mereka memutuskan untuk menikah walaupun baru berpacaran kurang lebih selama 1 tahun. Setelah menikah, pasangan pengantin baru ini kemudian membeli sebuah rumah besar di Fort Lauderdale, Florida, yang berharga $900.000, atau sekitar 14 miliar kalau dirupiahkan. Tempat tinggal baru mereka ini memiliki 5 kamar tidur dan sebuah kolam renang. Para tetangga memandang suami istri yang cantik dan tampan ini sebagai pasangan yang ceria dan penuh antusias dalam menjalani hidup, di mana David dan Anna tanpa ragu-ragu akan berenang bugil di kolam renang mereka, atau berjemur telanjang di atap rumah. Setahun kemudian, David dan Anna memutuskan untuk resign dari pekerjaan mereka dan memulai bisnis bersama, sebuah perusahaan IT yang bernama EOX Technology Solutions. Di perusahaan ini, David berperan sebagai CEO merangkap sebagai direktur pelaksana, sementara Anna yang terjun langsung menangani proyek-proyek dari para klien. Setahun kemudian, ketika Juan Felipe adik Anna mengungkapkan keinginannya untuk bekerja di Amerika Serikat, David dan Anna mengajak Juan untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Selain memiliki bisnis di bidang teknologi, David dan Anna juga terlibat dalam bisnis properti, di mana mereka diketahui memiliki 3 rumah yang disewakan di sekitar Florida. David dan Anna adalah gambaran pasangan bahagia yang sukses menggapai hidup yang mereka impikan di Amerika. Namun semuanya berubah secara drastis pada tahun 2022, ketika krisis keuangan melanda bisnis properti mereka. 2 properti mereka disita oleh pihak bank karena mereka gagal membayar angsuran. Kondisi yang sulit ini diperparah lagi dengan situasi, di mana Anna menemukan bukti bahwa David mempunyai affair dengan seorang wanita. Alih-alih meminta maaf dan menyesali perbuatannya, David malah mengusulkan agar mereka menjalani konsep pernikahan terbuka, yang artinya, walaupun mereka terikat dalam sumpah pernikahan, masing-masing diperbolehkan untuk berkencan dengan orang lain selama hubungan tersebut hanya sebatas seks, tidak melibatkan hati dan perasaan. Anna yang sangat mencintai suaminya, terpaksa setuju dengan usul tersebut, walaupun secara pribadi, dia sama sekali tidak berniat untuk menjalani konsep pernikahan itu, apalagi berhubungan badan dengan pria lain atas dasar suka sama suka. Namun setelah hampir 1 tahun menjalani kehidupan berumah tangga yang tidak sesuai dengan kata hatinya, Anna menyerah dan memilih lebih baik berpisah saja. Pada bulan Desember tahun 2023, Anna yang sudah berumur 40 tahun, mengungkapkan keinginannya untuk berpisah, tapi David ngotot tidak ingin bercerai dengan Anna. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, David dan Anna memiliki sebuah perusahaan IT yang mereka rintis bersama. Selain itu, mereka memiliki 2 properti yang dibeli setelah mereka menikah, dan masih banyak aset lain yang harus diselesaikan di pengadilan kalau mereka benar-benar bercerai, dan proses ini tentunya akan memakan waktu yang sangat panjang. Anna yakin kalau David menolak bercerai bukan karena dia menyesal atau ingin memperbaiki rumah tangga mereka, akan tetapi David merasa berat saja untuk berbagi harta. Sebelum Anna meninggalkan USA, dia dan David sempat pisah rumah selama 4 bulan. Anna tahu bahwa selama di Florida, suaminya itu selalu memantau dan memata-matai setiap aktivitasnya,
jadi dia berkata kepada David bahwa dia butuh ruang dan waktu untuk memikirkan masalah rumah tangga mereka. Pada tanggal 26 Desember tahun 2023, Anna memilih untuk terbang ke Spanyol agar dia dapat menenangkan pikiran setelah beberapa hari menginap di Barcelona. Pada bulan Januari tahun 2024, Anna menyambut tahun baru dengan melakukan perjalanan ke negara Austria, di mana dia janjian untuk liburan bersama dengan sahabatnya yang bernama Sana Ramiu. Perjalanan liburan itu tampaknya memberikan Anna kejernihan pikiran dan kekuatan yang sangat dia butuhkan. Anna kini sudah yakin bahwa dia sudah mengambil keputusan yang tepat. Dia kemudian menghubungi David dan memberitahu suaminya itu bahwa keputusannya sudah bulat. Dia ingin bercerai, dan Anna menekankan kepada David bahwa seluruh aset mereka harus dibagi sama rata, masing-masing 50%. Setelah kembali ke Spanyol, Anna tinggal di sebuah apartemen di Salamanca, salah satu lingkungan mewah yang berada di kota Madrid. Di Salamanca ada banyak salon spa dan restoran mewah, serta toko-toko dan butik-butik kelas atas. Anna memanjakan dirinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati hidupnya, karena selama hampir 20 tahun terakhir, dia selalu sibuk bekerja dan bekerja. Di sela-sela me time-nya, Anna secara aktif berkomunikasi dengan ibunya di Kolombia, juga dengan Juan Felipe adiknya, serta teman-temannya di Florida, memberitahu mereka tentang aktivitas dan kesehariannya di Madrid. Anna juga secara teratur menghadiri sesi terapi dengan psikolog untuk menjaga kesehatan mentalnya selama menjalani proses perceraian. Pada pertengahan bulan Januari tahun 2024, Anna iseng membuat akun di aplikasi Bumble, di mana dia sempat bercerita kepada temannya bahwa dia terlibat dalam komunikasi santai dengan dua pria. Anna sepertinya sudah siap-siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya dengan cinta yang baru, karena tak lama lagi dia akan menjadi janda. Anna juga mengungkapkan kepada keluarga dan teman-temannya bahwa setelah urusan perceraian dan pembagian harta gono gini dengan David selesai, dia tidak berminat untuk membuka bisnis lagi atau bekerja di perusahaan. Alih-alih, Anna ingin membuka sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk membantu wanita-wanita yang telah disakiti, atau yang berada di dalam situasi buruk seperti dirinya. Anna juga merasa betah tinggal di Madrid dan berencana untuk menetap secara permanen di kota itu. Keluarga dan teman-temannya sepenuhnya mendukung keputusannya itu, asalkan Anna bahagia dengan pilihan hidupnya. Urusan perceraian dan masalah pembagian harta gono gini masih belum selesai. Tetapi Anna sudah siap untuk menyambut masa depan yang lebih indah di hadapannya. Yang tanpa dia sadari, beberapa hari kemudian, tepatnya di awal bulan Februari tahun 2024, sebuah tragedi menghampiri hidupnya. Pada tanggal 2 Februari tahun 2024, Anna memulai harinya dengan berolahraga sebentar di pusat kebugaran, lalu dia menemui psikolog dan menjalani sesi terapi selama 1 jam. Setelah itu, dia berada di apartemennya seharian, dan pada jam 8.30 malam, Anna menelepon Sana sahabatnya. Dalam obrolan selama kurang lebih 1 jam, mereka sempat membuat janji untuk bertemu di tanggal 8. Anna berkata bahwa dia ada urusan mau ke Barcelona pada tanggal 5, dan mereka akan bertemu setelah Anna kembali dari Barcelona. Keesokan harinya, pada tanggal 3 Februari tahun 2024, Sana menerima 2 pesan teks yang mencurigakan dari Anna. Di dalam pesan teks yang pertama, Anna bercerita bahwa dia akan menghabiskan waktu selama beberapa hari, berlibur ke sebuah villa di luar kota Madrid bersama seorang pria yang baru dia kenal. Anna juga menyebutkan bahwa di sana nanti kemungkinan besar sinyal HP tidak stabil, jadi dia akan menghubungi Sana setelah dia kembali ke Madrid. Sana merasa sedikit heran dengan isi pesan teks ini, tapi pada saat itu dia hanya membalas singkat dan mengingatkan Anna agar berhati-hati. Pesan kedua dari Anna Maria masuk lagi. Dia berkata bahwa dia bertemu dengan pria ini saat dalam perjalanan pulang dari psikolog kemarin, dan dia merasa ada koneksi spesial di antara mereka. Sana membalas pesan teks itu dan meminta Anna agar membagikan lokasi tempat dia menginap, untuk berjaga-jaga saja. Namun pesan teks Sana tidak direspon oleh sahabatnya itu. Begitupun saat ditelepon, nomor HP Anna ternyata tidak aktif. Walaupun Sana merasa kalau tidak ada salahnya Anna bertemu dan berkencan dengan pria baru, tetap saja Sana merasa ada beberapa hal yang ganjil. Pertama-tama, dia sudah lama mengenal Anna dan tahu betul karakter sahabatnya itu. Seorang Anna yang cerdas tidak akan menempatkan dirinya ke situasi yang berbahaya. Misalnya,
pergi berlibur keluar kota bersama seorang pria yang belum 24 jam dia kenal. Keganjilan yang kedua, di dalam pesan teksnya, Anna bercerita, kalau dia bertemu dan kenalan dengan pria ini di hari kemarin saat pulang dari terapi. Tapi pada malam harinya, dia dan Anna telepon-teleponan selama 1 jam. Dan Anna sama sekali tidak bercerita kalau dia bertemu dan berkenalan dengan seorang pria. Semakin dipikirkan, semakin Sana merasa tidak enak hati. Sana lalu menghubungi seorang teman di Madrid yang juga teman akrab Anna. Dan si teman ini mengaku kalau dia juga menerima pesan teks dari Anna tapi berbahasa Spanyol. Akan tetapi, setelah diperhatikan secara seksama, kata demi kata yang ada di dalam pesan teks tersebut terasa sangat kaku dan sama sekali bukan gaya bahasa yang biasa Anna gunakan. Seakan-akan, itu adalah kalimat yang diterjemahkan menggunakan aplikasi penterjemah Google Translate. Sana dan temannya merasa yakin kalau itu bukan pesan teks yang ditulis oleh Anna Maria, jadi mereka berdua memutuskan untuk mendatangi kantor polisi Madrid dan membuat laporan. That message in Spanish, it is like it's translated from Google. It is not her. Like you don't say those things. She doesn't say those things. Like nobody in Spanish would say it like that. Keesokan harinya di tanggal 4 Februari tahun 2024, 2 orang petugas dikirim ke apartemen tempat tinggal Anna untuk melakukan pemeriksaan keselamatan. Dengan bantuan pengurus gedung, polisi masuk ke unit apartemen Anna, namun mereka tidak menemukan sesuatu yang ganjil. Barang-barang pribadi Anna seperti dompet, HP, laptop dan charger tidak ada di apartemen itu, dan tidak ada tanda-tanda pembobolan di unit apartemen tersebut, seolah-olah Anna memang pergi meninggalkan apartemennya dan belum kembali. Namun demikian, polisi tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut, karena Anna sempat berkata kepada Sana bahwa dia akan berangkat ke Barcelona pada tanggal 5 Februari tahun 2024. Polisi mendatangi stasiun kereta api dan melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV, tapi Anna tidak terekam muncul di stasiun. Teman-teman Anna yang tinggal di Barcelona juga dihubungi, tapi tak satu pun dari mereka yang mengaku pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Anna. Sementara itu, ibu Anna di Kolombia dan adiknya di Florida juga mengaku sama sekali tidak berkomunikasi dengan Anna sejak beberapa hari terakhir karena HP-nya tidak aktif. Karena Anna tidak ada di mana-mana, detektif polisi kota Madrid meminta izin ke pengadilan agar diberikan akses untuk memeriksa aktivitas di handphone Anna. Tapi pengadilan menolak permohonan tersebut karena kurangnya bukti yang mengindikasikan telah terjadi tindak kejahatan dalam kasus menghilangnya Anna. Alhasil detektif pun menemui kebuntuan dalam penyelidikan mereka. Frustasi melihat investigasi polisi yang tidak mengalami kemajuan, Sana dan temannya pergi ke kompleks apartemen Anna untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Yang ternyata, administrator gedung memberitahu mereka bahwa pada malam hari di tanggal 2 Februari tahun 2024 di mana Anna terakhir kali terlihat, seorang pria memakai helm full face sempat terekam kamera pengawas menyusup ke kompleks gedung apartemen. Pria misterius itu lalu menyemprotkan cat ke layar 2 kamera CCTV. Dengan informasi ini, Sana dan temannya mendatangi lagi kantor polisi Madrid dan melaporkan hasil temuan mereka. Sangat kebetulan bahwa ini adalah informasi atau petunjuk yang memang dibutuhkan oleh detektif untuk bisa melanjutkan investigasi mereka, dan berbekal info penting ini, detektif akhirnya berhasil mendapatkan izin dari pengadilan untuk mengakses data HP Anna. Pertama-tama, detektif masuk ke akun Bumble Anna dan berhasil menghubungi semua pria yang pernah berkomunikasi dengan wanita itu. Tapi semuanya mengaku kalau mereka belum pernah bertemu dengan Anna, dan interaksi mereka selama ini masih bersifat sebatas pertemanan saja, belum ada yang berkembang ke arah hubungan romantis apalagi hubungan badan. Sinyal HP Anna terakhir kali aktif di apartemennya, sementara HP dan barang-barang pribadinya tidak ada di apartemen tersebut. Aktivitas terakhir Anna dengan HP-nya adalah panggilan telepon dengan Sana sahabatnya. Setelah itu, kemungkinan besar Anna naik ke tempat tidur, sampai kemudian keesokan paginya, Sana dan seorang teman lain menerima pesan teks mencurigakan dari nomor HP Anna. Sekali lagi investigasi ini menemui jalan buntu. Sana lalu berkomunikasi dengan Juan Felipe adik Anna, meminta pria itu supaya mendatangi kantor polisi Florida dan melaporkan insiden hilangnya Anna di Spanyol. Karena sejatinya Anna adalah warga negara USA, kepolisian Florida segera berkoordinasi dengan pihak terkait.
Kasus Ana selanjutnya dialihkan ke Divisi Hukum Departemen Luar Negeri, yang kemudian bekerja sama dengan otoritas setempat di Spanyol. Juan Felipe juga mengirim pesan kepada David kakak iparnya, mengabarkan bahwa Ana hilang di Spanyol. Tapi sungguh mengejutkan, David yang saat itu sejatinya sedang berada di kota Beograd, Serbia kampung halamannya, berkata bahwa dia sudah tahu tentang hilangnya Ana. Sampai di titik ini, semua orang masih berasumsi bahwa Ana kemungkinan besar diculik oleh pria yang baru dia kenal di Madrid. Tapi anehnya, mengapa David mengaku sudah tahu tentang hilangnya Ana, padahal belum ada satupun pihak keluarga maupun teman-teman Ana yang memberitahu David, kecuali Juan Felipe. Pengakuan mengejutkan David ini membuat orang-orang mulai mencurigainya. Mungkinkah David memang terlibat dalam kasus hilangnya Ana Maria istrinya? Juan Felipe juga ingat bahwa pada tanggal 24 Januari tahun 2024, dia dan kakaknya pernah bicara di telepon, di mana Ana menyebutkan bahwa David menolak untuk membagi aset mereka secara sama rata. David ngotot bahwa porsi modal dan kontribusi dia di perusahaan lebih besar. Jadi, David menawarkan pembagian aset sebesar 30% untuk Ana, sedangkan yang 70% menjadi miliknya. Kasus hilangnya Ana menuai sorotan media dan publik, khususnya di kota Madrid, Spanyol dan di negara bagian Florida, USA. Keluarga Ana berharap dengan meningkatnya desakan dari publik dan masifnya liputan media, upaya pencarian Ana bisa menjadi prioritas untuk para penegak hukum di kedua negara. Namun tetap saja, sangat minim info yang bisa mereka dapatkan terkait update kasus ini, karena otoritas dari pihak Amerika Serikat maupun pihak Spanyol sama-sama menutup mulut dan menolak untuk berkomentar. Keluarga Ana yang khawatir meminta bantuan dari pihak-pihak lain. Salah satunya adalah Asosiasi Orang Hilang Spanyol, yang memposting foto Ana di seluruh Madrid dan berusaha untuk menemukan Ana. Namun mereka tidak menerima feedback apapun dari publik. Sementara itu, David yang diketahui berada di Beograd, Serbia sejak bulan Januari tahun 2024, ternyata ikut-ikutan menghilang. Hilangnya David tentu berbeda dengan kasus hilangnya Ana, di mana Ana diketahui menghilang dan diduga telah diculik seseorang di Madrid. Sementara hilangnya David lebih cenderung karena dia berusaha untuk menghindari sorotan kamera awak media. Ketika orang-orang dari media datang ke rumah David dan Ana di Fort Lauderdale, terkesan jelas kalau rumah itu sudah berbulan-bulan terlantar. Kotak surat terlihat penuh, dan mobil-mobil yang terparkir di halaman juga tertutup debu tebal. Upaya para wartawan untuk menghubungi David melalui pesan suara dan email juga tidak berhasil. Namun saat orang-orang mulai melupakan kasus ini, kepolisian Florida membuat gebrakan yang mengejutkan publik. Pada tanggal 4 Mei tahun 2024, kepolisian Florida memberi keterangan bahwa mereka telah menangkap tersangka yang terlibat dalam kasus hilangnya Ana Maria, yang tak lain adalah David Knežević, suami Ana sendiri. David ditangkap saat dia menginjakkan kaki di Bandara Internasional Miami. Selanjutnya, pihak FBI merilis rincian detail investigasi mereka selama 3 bulan terakhir sebagai berikut. Berdasarkan catatan penerbangan, David terbang dari Miami ke Turki pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Kemudian, dia melakukan perjalanan ke kota asalnya di Beograd, Serbia. Detail ini yang menguatkan alibi David bahwa dia sedang berada di Serbia saat istrinya hilang di Spanyol. Namun 2 hari kemudian, David terlacak menyewa sebuah mobil, yang diyakini oleh detektif bahwa pria itu melakukan perjalanan via darat dari Serbia menuju Spanyol. Sebuah perusahaan rental mobil di Beograd mencatat bahwa pada tanggal 30 Januari tahun 2024, David menyewa mobil Peugeot 308, yang dia kembalikan pada tanggal 15 Maret tahun 2024. Saat mobil tersebut dikembalikan, perusahaan rental mobil itu mendapati bahwa mobil yang disewa David ternyata telah menempuh perjalanan sejauh 7.800 km. Sebagai catatan, kota Beograd dan kota Madrid hanya berjarak sejauh 2.000 km, dan bisa ditempuh melalui perjalanan darat selama 28 hingga 30 jam. Bolak-balik antara Beograd dan Madrid hanya membutuhkan waktu tak sampai 3 kali 24 jam, dengan jarak sekitar 4.000 km. Sementara David menyewa mobil tersebut selama 1,5 bulan, dan mobil itu tercatat telah menempuh perjalanan sejauh 7.800 km. Catatan berikutnya,
Mobil sewaan itu dikembalikan dengan kondisi kaca jendela sudah dilapisi dengan riben yang sangat gelap. Pemilik rental mobil juga memperhatikan bahwa plat mobil tersebut seperti pernah dilepas dan dipasang lagi. Di lain pihak, pada tanggal 2 Februari tahun 2024, atau pada hari terakhir sebelum Ana menghilang, Kepolisian Kota Madrid pernah menerima laporan dari warga lokal yang melaporkan bahwa plat mobilnya hilang saat mobil itu terparkir di Jalan Calle Francisco Sivela, jalan di mana gedung apartemen tempat tinggal Ana berdiri. Polisi Madrid lalu melacak keberadaan mobil Peugeot 308 yang diduga menggunakan plat mobil curian. Dan ternyata, mobil tersebut terekam kamera CCTV saat melewati pintu keluar sebuah pusat perbelanjaan di kota Madrid. Di dalam pusat perbelanjaan tersebut, David terekam melakukan pembelian 2 botol cat semprot dan 2 gulung lakban. Pada tanggal 2 Februari tahun 2024 sekitar jam 9.27 malam, kamera CCTV apartemen tempat tinggal Ana merekam penampakan seorang pria yang mengenakan helm full face yang memasuki gedung. Pria itu kemudian menyemprot 2 kamera CCTV menggunakan cat semprot, satu yang terpasang di dekat pintu masuk dan satu lagi yang berada di depan lift. Walaupun si penyusup misterius menggunakan helm yang hampir menutupi seluruh kepala dan wajahnya, dari rekaman ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa pria itu adalah David, suami Ana. Sekitar 1 jam kemudian, si penyusup ini terekam kamera CCTV lain berjalan keluar dari gedung apartemen seraya membawa sebuah tas koper besar. Detektif meyakini bahwa isi koper tersebut, kemungkinan adalah Ana Maria yang mereka cari. Petunjuk berikutnya, detektif menemukan bukti lain yang secara tidak langsung memperkuat kecurigaan terhadap David, di mana seorang wanita asal Kolombia yang mengenal David melalui aplikasi Tinder, menghubungi polisi Florida dan membagikan sebuah informasi penting. Menurut wanita ini, pada tanggal 3 Februari tahun 2024, David mengirimkan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris, dan memintanya untuk menerjemahkan kalimat-kalimat itu ke bahasa Spanyol Kolombia yang sempurna. David beralasan bahwa dia ingin mengerjai salah satu temannya yang berasal dari Serbia. Karena si wanita ini baru tinggal di Amerika Serikat dan belum terlalu lancar berbahasa Inggris, jadi dia tidak terlalu mengerti kalimat dalam bahasa Inggris yang diminta David untuk diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Alih-alih, wanita ini menggunakan Google Translate, dan pesan inilah yang diterima oleh teman Ana yang tinggal di Madrid. Dengan kata lain, Davidlah yang mengirim pesan teks tersebut menggunakan HP Ana. Wanita Kolombia ini menambahkan bahwa dia memberitahu ibunya tentang seorang pria bernama David Knežević yang dia kenal di aplikasi Kencan. Karena penasaran dan demi melindungi putrinya, si ibu mencari nama David Knežević di Google, dan alangkah terkejutnya wanita itu saat menemukan ada banyak artikel yang menyebutkan bahwa David adalah suami dari Ana Maria, wanita yang hilang di Madrid, Spanyol. Terlebih lagi, pesan teks yang diterjemahkan oleh putrinya juga muncul di halaman pencarian Google. Jadi daripada nanti putrinya terlibat dan dituduh sebagai kaki tangan, si ibu mendesak putrinya untuk menelpon polisi. Petunjuk selanjutnya, sebulan setelah Ana menghilang, David mulai bergerak cepat untuk mengakali aset serta keuangan mereka. Pada tanggal 4 Maret tahun 2024, seorang wanita yang berpura-pura menjadi Ana menghubungi penyedia asuransi untuk membatalkan 3 polis asuransi mobil perusahaan mereka. Setelah diperiksa, nomor yang dipakai oleh si wanita penelpon itu ternyata adalah nomor HP David. Seorang karyawati lain juga mengungkapkan bahwa dia pernah dipaksa oleh David untuk membuka rekening bank dengan menyamar sebagai Ana. David bahkan memberikan nomor jaminan sosial Ana kepada si karyawan ini sebagai bukti identitas untuk membuka rekening. Menyadari bahwa Ana saat itu dinyatakan hilang, karyawan tersebut sempat menolak. Tetapi David bersikeras bahwa itu perlu dilakukan agar semua karyawan di perusahaan mereka bisa menerima gaji pada bulan itu. Dengan semua bukti dan kesaksian ini, pihak berwenang sudah memiliki cukup alasan untuk mendakwa David Knežević atas penculikan istrinya, Ana Maria Knežević Henao. Pada tanggal 10 Mei tahun 2024, Hakim Federal memerintahkan agar David ditahan tanpa jaminan. Hakim menganggap kalau David beresiko untuk kabur karena dia memiliki kapasitas keuangan dan kemampuan untuk bepergian ke luar negeri. Hakim juga menolak argumen pengacara David, yang mengklaim bahwa bukti-bukti yang diajukan jaksa bersifat tidak langsung.
polisi dan jaksa tidak bisa membuktikan secara jelas bahwa David pernah berada di TKP apartemen pada hari di mana Anna menghilang. Walaupun David Knežević sudah ditangkap dan ditahan, keluarga dan teman-teman Anna Maria belum dapat bernafas lega, karena mereka masih belum tahu bagaimana nasib Anna Maria, apakah Anna masih hidup, atau sudah meninggal. Mempertimbangkan fakta itu juga, kemungkinan besar nantinya jaksa hanya bisa mendakwa David Knežević dengan pasal penculikan. Pihak-pihak berwenang dari kedua negara sudah berusaha untuk mencari keberadaan Anna, atau setidaknya menemukan jasadnya, tapi hingga tahun 2024 berakhir, upaya mereka belum berhasil dan Anna atau jasadnya tetap tidak ditemukan. Pada tanggal 7 Januari tahun 2025, polisi merilis update terbaru dalam investigasi kasus Anna Maria, tapi sayangnya info tersebut tidak terkait dengan penemuan Anna, melainkan info penangkapan satu tersangka lain yang diduga terlibat sebagai kaki tangan David Knežević. Dia adalah Uglješa Knežević, kakak laki-laki David. Berdasarkan catatan perjalanannya, pada tanggal 29 Desember tahun 2023, Uglješa terdata melakukan penerbangan dari Miami, Florida ke Lisbon, Portugal. Lalu keesokan harinya pada tanggal 30 Desember tahun 2023, pria ini terbang lagi dari Lisbon ke Sevilla, kota yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan darat dari kota Madrid, tempat tinggal Anna di Spanyol. Akan tetapi, polisi belum bisa menentukan aktivitas Uglješa setelah itu. Saat detektif bertanya kepada David tentang Uglješa kakaknya, David menjawab bahwa hubungannya dengan Uglješa tidak akur, dan mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu atau berkomunikasi. Namun ironisnya, setelah dia ditangkap pada tanggal 4 Mei tahun 2024, orang yang pertama dia telepon adalah Uglješa kakaknya. Investigasi polisi juga mengungkap bahwa setelah dia ditangkap, David menyerahkan akses keuangannya kepada Uglješa. Kemungkinan besar David memerintahkan saudaranya itu untuk menggelapkan uang serta aset gono gininya bersama Anna Maria. Jadi kalaupun nanti David dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara, keluarga Knežević masih menguasai uang dan harta milik David dan Anna. Pengacara David sempat menggugat penangkapan Uglješa Knežević dan mengklaim bahwa pria itu adalah bagian dari penasihat hukum David, jadi dia seharusnya memiliki kekebalan hukum. Tapi hakim menolak klaim tersebut dan memerintahkan agar Uglješa tetap berada di tahanan. Persidangan David Knežević sejatinya dijadwalkan digelar pada awal bulan Juni tahun 2024 yang lalu, tapi pengacaranya berusaha mati-matian untuk menunda sidang kliennya, dengan dalih bahwa mereka masih berusaha untuk menemukan keberadaan Anna Maria, yang sekaligus akan membuktikan bahwa David tidak bersalah. Sidang pengadilan David Knežević akhirnya digelar perdana pada tanggal 3 Februari tahun 2025, tepat 1 tahun setelah Anna menghilang, di mana jaksa mendakwa David telah melakukan penculikan yang mengakibatkan kematian, melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, dan melakukan pembunuhan dalam kasus hilangnya Anna Maria. David Knežević mengaku tidak bersalah dan menolak tuduhan jaksa. Sementara itu, pengacara David masih mengklaim bahwa bukti-bukti yang disodorkan jaksa semuanya bersifat tidak langsung dan tidak bisa membuktikan kebersalahan kliennya. Persidangan David ditunda dan akan dijadwalkan lagi. Namun tiba-tiba, pada tanggal 28 April tahun 2025 yang lalu, pihak berwenang memberikan keterangan pers bahwa David Knežević dinyatakan telah meninggal di dalam penjara. Namun demikian, otoritas terkait tidak merinci lebih lanjut apa penyebab kematian pria 37 tahun itu. Apakah David meninggal karena sakit, ataukah dia meninggal akibat bunuh. Kini dengan meninggalnya David Knežević, satu-satunya harapan yang dimiliki polisi dan keluarga Anna adalah Uglješa Knežević, berharap pria itu di kemudian hari akan buka mulut dan mau memberitahu di mana mereka membuang atau menyembunyikan jasad Anna Maria. Hingga video ini saya buat, belum ada update terbaru lagi dalam kasus hilangnya Anna Maria. Kalau nanti ada perkembangan terbaru, akan saya infokan di postingan komunitas channel The Purbas. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. I just want justice for my sister. That's what we all want. If anybody out there has any information about her,
whereabouts. We still have hope that we can find where my sister is. I'm the person who I am in this country because of her. I came here, she fed me, she gave me a roof, she gave me a job, she guided me, and I'm eternally grateful for her, and that's why I fight for her.